Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Juhaina Hasan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Seminar Keuangan yang diampu oleh Bapak Gregorius Jandri SE MSI AK. Jadi penelitian ini adalah replikasi dari jurnal sebelumnya yang telah saya review yang berjudulkan Sinyal Dividen dan Perlindungan Investor Perbandingan Internasional. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Nah, penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang mengadopsi studi Deng, deGroot, dan Lee 2024 yang berjudulkan Dividend Signaling and Investor Protection and International Comparison. Studi tersebut memberikan bukti lintas negara mengenai peran dividen sebagai sinyal laba di masa depan dan bagaimana tingkat perlindungan investor memoderasi hubungan tersebut. Nah, replikasi ini dilakukan untuk menguji kembali validitas hasil studi tersebut dalam konteks yang diperluas, khususnya dengan pendekatan yang mempertajam pengaruh kelembagaan dan sistem hukum terhadap kekuatan sinyal dividen. Latar belakang penelitian ini menekankan bahwa kebijakan dividen bukan hanya sebagai distribusi laba, tetapi juga sebagai alat komunikasi dari manajemen kepada investor terkait ekspektasi masa depan perusahaan. Namun demikian, terdapat perdebatan mengenai efektivitas sinyal dividen karena bukti empiris yang inkonsisten di berbagai negara. Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan keuangan penting dalam perusahaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi laba kepada pemegang saham, tetapi juga sebagai alat komunikasi dari manajemen kepada investor. Melalui kebijakan ini, manajemen dapat menyampaikan sinyal mengenai ekspektasi mereka terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Dalam kerangka teori, sinyal kenaikan dividen dipandang sebagai indikasi optimisme manajemen terhadap prospek laba yang stabil dan berkelanjutan. Namun, efektivitas dividen sebagai sinyal informasi masih menjadi perdebatan. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua perubahan dividen mencerminkan pertumbuhan laba yang sebenarnya, sehingga muncul keraguan terhadap kekuatan sinyal tersebut. Salah satu faktor yang dianggap memengaruhi adalah tingkat perlindungan investor yang berbeda-beda antar negara. Negara dengan perlindungan investor yang kuat, seperti yang menganut sistem hukum common law, umumnya memiliki mekanisme pengawasan yang baik, sehingga sinyal dividen menjadi lebih kredibel. Sebaliknya, di negara dengan sistem hukum civil law, di mana perlindungan investor cenderung lemah, sinyal dividen bisa menjadi kurang dipercaya. Jadi selanjutnya, dari penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah perubahan dividen pada perusahaan non-Amerika Serikat dapat dijadikan sinyal yang valid atas pertumbuhan laba di masa depan? Yang kedua, sejauh mana tingkat perlindungan investor memengaruhi kekuatan hubungan antara perubahan dividen dan kinerja laba perusahaan? Yang ketiga, apakah sistem hukum negara common law vs civil law berperan dalam memperkuat atau memperlemah efektivitas sinyal dividen terhadap pertumbuhan laba? Selanjutnya, tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, mereplikasi dan menilai kembali apakah perubahan dividen berkorelasi positif dengan pertumbuhan laba masa depan. Yang kedua, mengkaji kembali peran perlindungan investor sebagai faktor moderasi terhadap kekuatan sinyal dividen. Yang ketiga, membandingkan kekuatan sinyal dividen di antara negara dengan sistem hukum yang berbeda, terutama common law dan civil law. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kerangka teoritik. Yang pertama, landasan teori. Jadi sini menggunakan teori sinyal yang menjelaskan bahwa manajer perusahaan menggunakan informasi privat yang memiliki untuk mengirim sinyal kepada investor mengenai prospek masa depan perusahaan. Dalam konteks kebijakan dividen, sinyal tersebut disampaikan melalui perubahan dividen. Peningkatan dividen dianggap sebagai sinyal positif sebagai perusahaan memiliki ekspektasi pertumbuhan laba yang kuat dan stabil di masa depan. Nah, menurut Bhattacharya 1979, dividen merupakan sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor dengan cara menyampaikan informasi secara tidak langsung melalui tindakan keuangan.
Yang selanjutnya yaitu dividen sebagai mekanisme informasi. Nah, dividen diartikan sebagai mekanisme penyampaian informasi ketika informasi keuangan tidak dapat diakses secara penuh oleh pasar. Miller dan Rock menyatakan bahwa hanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat mampu mempertahankan dividen secara konsisten tinggi. Dalam kondisi ini, dividen bertindak sebagai sinyal tengah separation signal yang membedakan perusahaan berkualitas tinggi dari perusahaan yang prospeknya buruk. Namun, efektivitas dividen sebagai sinyal hanya akan tinggi jika biaya untuk memberikan sinyal tersebut, misalnya risiko reputasi atau pengurangan kas, cukup signifikan bagi manajemen. Selanjutnya yaitu ada konteks kelembagaan dan inkonsistensi empiris. Sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara seperti common law atau civil law turut mengaruhi kekuatan sinyal dividen. Negara dengan sistem common law biasanya memberikan perlindungan yang lebih kuat pada investor yang mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengubah kebijakan dividen. Sebaliknya, negara dengan perlindungan investor yang lemah cenderung memiliki perusahaan yang lebih fleksibel dalam kebijakan dividen, meskipun tidak mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya. Penelitian sebelumnya seperti Banerjee dan kawan-kawan dan Grulus menunjukkan bahwa dividen tidak selalu menjadi sinyal akurat, terutama jika tidak didukung oleh struktur internasional yang kuat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Sebagai penelitian replikasi, penelitian ini mengadopsi kembali 4 hipotesis utama dari studi sebelumnya. Hipotesis pertama, perubahan dividen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan. H2, perlindungan investor memperkuat pengaruh perubahan dividen terhadap pertumbuhan laba. H3, pengaruh tersebut lebih kuat negara dengan sistem hukum common law dibandingkan civil law. H4, perusahaan yang menaikkan dividen menunjukkan pertumbuhan laba yang telah konsisten dalam jangka panjang dibandingkan perusahaan yang tidak mengubah dividen. Hipotesis ini dibangun dari teori sinyal serta literatur empiris mengenai perlindungan investor dan sistem hukum. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris dan dirancang menggunakan metode event study yang juga digunakan oleh penelitian asli. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dampak pengumuman dividen pada periode waktu yang sangat spesifik sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dibandingkan pendekatan berbasis tahun fiskal. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan dividen mengandung informasi yang relevan mengenai prospek laba perusahaan di masa depan, khususnya dalam konteks internasional non-Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada sumber data dan sampel penelitian. Nah, sumber data dalam penelitian ini sama seperti penelitian asli, yaitu Compustat Global dan Compustat North America sebagai penyedia data keuangan perusahaan CRSP, Center for Reserve of Security. Sampel mencakup perusahaan dari 38 negara dengan periode pengamatan dari tahun 1971 sampai 2021, khususnya difokuskan pada data non-Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2021 untuk menghindari dominasi data dari Amerika Serikat. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada variabel independen, perubahan dividen dan perlindungan investor berdasarkan sistem hukum dan indeks institusional. Yang kedua, variabel dependen, pertumbuhan laba masa depan, variabel kontrol, termasuk laba tahunan sebelumnya, perubahan laba tahun sebelumnya, dan reaksi pasar kumulatif terhadap pengumuman dividen. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar merefleksikan pengaruh perubahan dividen dalam konteks kelembagaan yang berbeda-beda. Mungkin sekian hasil presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.